Farisi. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudari lihat dari Injil Matius, bab 23, itu yang menjadi referensi dari renungan siang hari ini. Bab 23 dari ayat 13 sampai ayat 27, 29, itu kata celakalah, celakalah, celakalah berulang-ulang kali dikatakan oleh Yesus. Saya kutip beberapa saja. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha. Diulangi lagi, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi rupanya kata celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, itu menjadi referen. Berulang-ulang dikatakan oleh Yesus. Jadi kalau ini menjadi referen, kita harus mengerti kenapa Yesus sampai sekeras itu bicaranya. Bukankah Yesus itu adalah sosok yang penuh belas kasih? Bukankah banyak sekali diceritakan dalam kitab suci, Yesus itu selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tapi tidak untuk ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus tidak berkata seperti itu. Kenapa? Jadi kita harus tahu latar belakangnya ya para Bapak Ibu yang terkasih. Ahli Taurat, imam-imam pada zaman Yesus berbeda dengan para pastor sekarang. Jadi jangan samakan, wah para pastor itu seperti ahli Taurat dan para imam-imam zaman dahulu. Tidak, kedudukannya beda. Pada zaman Yesus, budaya Israel, bagi orang Israel, pusat hidup dan pusat kebudayaan mereka adalah bait Allah. Bait Allah, itu penting. Jadi bagi orang Israel, bait Allah itu adalah segala-galanya. Maka seluruh upacara orang-orang Yahudi akan kembali ke Yerusalem. Karena Yerusalem di sana tempat bait Allah dibangun. Dan di dalam bait Allah, penguasa bait Allah itu siapa? Imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang yang punya kuasa dan kewenangan. Maka dihormati, imam-imam kepala dan ahli Taurat ini dihormati daripada jabatan apapun. Mereka walaupun punya status yang tinggi, yang membuat Yesus marah adalah mereka masih haus. Haus uang, haus kuasa, haus status rasa hormat. Jadi itulah sebabnya kenapa kita menemukan peristiwa di mana Yesus marah di dalam pelataran bait Allah. Dia mengobrak-abrik meja persembahan atau meja penukar uang, maaf. Dia mengobrak-abrik meja dan imam-imam kepala itu buat aturan yang begitu berbelit-belit untuk menguntungkan diri mereka. Uang yang dipakai tidak boleh uang asing, harus uang yang ditentukan oleh para imam. Dan nilai tukarnya terserah para imam itu. Kelebihan nilai tukar itu akan menjadi hak imam. Semuanya. Jadi mereka itu menjadi orang-orang yang betul rakus sekali. Ini yang membuat Yesus marah. Karena orang-orang imam-imam dan ahli Taurat ini membuat aturan supaya orang-orang itu apa munafik itu? Munafik. Mengapa mereka disebut munafik? Kalau kita melihat
ahli Taurat dan imam kepala ini munafik karena pertama, karena mereka punya ambisi, keinginan yang tidak bisa dikendalikan. Jadi mereka tidak bisa mengatur keinginan dia. Sudah punya status, sudah punya kedudukan, sudah punya penghasilan, tapi mereka masih merasa kurang. Itu. Jadi ambisi mereka yang membuat mereka jadi orang itu bisa puas diri, merasa puas karena kewajiban-kewajiban agama yang sudah dia lakukan. Contoh, mari kita lihat contoh. Coba lihat Injil Lukas, bab 18, ayat 11 sampai dengan 12. Itu judulnya perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ini munafik juga. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi orang munafik, tipe orang munafik kedua adalah apa? Orang yang puas dengan prestasi hidupnya. Puas dengan prestasi bahwa saya itu Tuhan rajin ke gereja, rajin persepuluhan, saya itu rajin puasa. Tetapi seluruh kebaikan ini tidak pernah berbuah apapun. Tidak pernah membuahkan kebaikan bagi orang lain. Jadi tadi saya tertarik sekali dengan doa syukur salah seorang bapak. Saya tadi dengarkan doanya. Menarik. Bahwa Tuhan, saya bersyukur bahwa saya boleh hidup. Dan saya bersyukur biarkanlah hari ini saya boleh menjadi tanda berkat. Kebetulan kemarin saya berbicara di persekutuan doa, temanya adalah rasa syukur. Puasa rasa syukur. Saya menekankan bahwa rasa syukur itu tidak boleh berhenti pada terima kasih. Tidak. Baca dalam kitab suci. Setelah orang disembuhkan oleh Tuhan, apa yang dia lakukan? Melayani. Berbuat baik. Memuliakan Tuhan. Semua penyembuhan tidak berhenti pada terima kasih Yesus, bersyukur Yesus. Tidak. Semua mujizat harus berbuah pada apa? Kemuliaan Allah. Lewat apa? Lewat perbuatan baik. Jadi kalau rasa syukur cuma berhenti pada terima kasih Tuhan bahwa hari ini saya boleh hidup. Amin. Terus mau ngapain? Setelah kita hidup, mau berbuat apa? Jadi jangan sampai berhenti pada rasa syukur saja. Terima kasih Tuhan, saya sehat. Sehat karena Anda sehat. Lakukan sesuatu yang baik untuk orang yang Anda sayang. Jadi kemunafikan itu bisa terjadi kalau orang sudah puas berhenti pada hidup formal rohani saja. Itu dua tipe kemunafikan. Orang pertama adalah orang yang ambisius, yang selalu ingin mendapat hormat melalui tindakan-tindakan rohaninya, supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya kelihatan dekat dengan Tuhan. Tapi yang kedua, tipe munafik yang kedua adalah apa? Tipe orang yang hidupnya puas dengan dirinya sendiri, puas dengan hidup rohaninya. Bahwa saya sudah senang melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Contohnya, saya sudah Zoom, waduh, pagi ini Zoom dengan ini, nanti siang Zoom dengan itu, nanti dengan PD ini saya ikut misa online, itu semuanya. Jadi itu yang menjadikan prestasi saya karena saya melakukan ibadat, doa-doa, tapi tidak pernah berbuah sesuatu pun untuk orang lain. Ini kemunafikan.
Maka kalau boleh dikatakan apa itu munafik? Munafik itu berpura-pura setia kepada agama, kepada apa yang dia percayai, tetapi sebenarnya dalam hatinya bertolak belakang. Jadi munafik itu dari kata hipokrite, hipokrite dalam bahasa Yunani, hipokratai. Jadi hipokritai itu mau memperlihatkan die hard, selalu menjadi seorang bad cop, polisi yang seenaknya, selengean, tetapi hebat, menjadi penyelamat. Gitu ya. Tapi bukan dirinya Bruce Willis, bukan pribadinya, aktor. Jadi munafik itu mempunyai dua kepribadian yang berbeda. Munafik itu berarti apa? Identitas dan aktivitasnya tidak sama. Contoh, misal ini hanya misal ya Bapak Ibu, pastor pacaran. Nah, ini adalah kemunafikan. Tahu pastor hidup selibat, kok pacaran? Misalnya dengan oma-oma, ini misal saja. Gitu ya. Tidak boleh, ini munafik. Gitu ya. Misal sudah punya suami, sudah punya istri, di rumah dia setia, tiba-tiba dia di luar menjalin hubungan aktif, mesra dengan wanita lain. Ini munafik. Hipokrit. Kenapa? Karena identitas dia sebagai suami A tidak dilakukan aktivitasnya pada saat bertemu dengan wanita lain. Saya juga kadang-kadang kaget ada seorang bapak, kalau di rumah dia pakai cincin kawin. Dia setia pakai cincin kawin kalau di rumah untuk menunjukkan bahwa I love you, you love me, I love you juga. Tapi dia pada saat keluar dari rumah, cincin kawinnya dia cabut. Supaya melihatkan gue masih single, gue masih belum diikat oleh apapun. Itu ya. Jadi identitasnya sebagai suami tidak sama dengan aktivitasnya. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan hidup dia menjadi pecah, munafik. Apa contoh yang paling jelas? Contoh yang paling jelas, silahkan buka Injil Lukas. Mohon maaf, kalau saya meminta Anda banyak membuka kitab suci, Anda apa-apa tuh ya, mumpung sedang persekutuan doa. Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Judulnya apa? Sakeus. Anda pasti tahu ceritanya. Bagaimana cerita Sakeus ini? Anda apakah tahu apa artinya Sakeus? Silahkan. Yang tahu boleh buka mic. Apa artinya Sakeus? Kalau tidak ada yang menjawab, saya berhenti ngasih renungannya. Ayo, apa artinya Sakeus? Pinter! Tidak ada yang bisa menjawab. Bagus. Berarti Anda Katolik sejati. Orang Katolik kan main nerima aja lah. Gimana pastor aja lah gitu ya. Sakeus itu artinya saleh. Saleh. Kudus. Suci. Sakeus. Jadi Sakeus itu artinya saleh. Itu namanya. Itu identitasnya. Tetapi Sakeus menjadi pribadi yang pecah karena aktivitasnya, tindakannya tidak sesuai dengan namanya. Namanya saleh, kudus, suci. Tetapi kelakuannya pemungut cukai. Kelakuannya membuat orang lain sengsara. Nah, bertubrukan, berbeda. Jadi namanya kudus, namanya itu suci, tetapi kelakuannya, maaf, biadab. Kelakuannya tidak pantas. Tidak menunjukkan. Maka karena kelakuan dan namanya
aktivitas dan identitasnya tidak sama, membuat Sakius tidak nyaman dengan dirinya. Maka bagaimana supaya kemunafikan itu hancur dalam hidup kita? Kita harus belajar seperti Sakius. Belajar seperti Sakius. Apa yang dilakukan oleh Sakius? Dia mendengar Yesus. Dia mendengar Yesus, dia ingin bertemu dengan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, pertama-tama yang harus kita rawat dalam hidup kita adalah apa? Ada selalu kehausan ingin bertemu Yesus. Ada keinginan untuk bertemu Yesus. Itu harus dirawat. Harus dirawat. Jadi setiap saat keinginan untuk bertemu Yesus harus ada dalam hidup kita. Tadi kesaksian dari Ibu Magdalena, kalau nggak salah ya, gitu ya. Dikatakan bahwa pada saat ada tiba-tiba mobil online-nya di-stop oleh taksi mobil, lalu berhenti dan mencoba untuk menjebak mereka, mereka lari. Dan diikuti oleh mobil itu terus. Dan akhirnya mereka satu mobil berdoa Salam Maria. Saya tidak tahu supirnya berdoa apa gitu ya. Jangan-jangan supirnya tidak berdoa, karena kalau supirnya berdoa pasti nabrak gitu ya. Jadi mereka berdoa, yang supir didoakan gitu ya, didoakan. Jadi apa yang terjadi pada saat panik, pada saat takut, manusia langsung buka sinyal kepada Tuhan. Langsung berteriak, Tuhan tolong, Tuhan bantu. Sama tadi song leader itu juga mengatakan, bagaimana pada saat Yesus di Taman Getsemani? Yesus di Taman Getsemani pun berteriak, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Namun janganlah kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Allah yang terjadi. Jadi ini kerinduan untuk selalu bertemu Allah, bertemu Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, karena Sakius rindu bertemu Yesus, dia lari ke depan, naik ke atas pohon. Nah, jadi kalau sudah orang punya kerinduan itu harus ada usaha. Harus ada usaha, jangan diam saja. Nah, gua rindu, lalu diam nongkrong. Yang nggak akan mungkin kerinduan itu terpuaskan. Jadi, saudaraku, lihat, pada saat kita punya kerinduan, mau bertemu dengan Yesus, harus melakukan sesuatu. Jadi kalau tiba-tiba pada saat Anda kesepian, sendirian, Anda merindukan Yesus, ya berdoalah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Atau tiba-tiba Anda berdoa, Salam Maria, penuh rahmat. Jadi kalau Anda punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, harus diusahakan. Jangan dibiarkan. Karena kalau dengan dibiarkan, Anda akan lama-kelamaan kerinduan itu akan terkikis, akan musnah, akan punah. Saya waktu frater pernah jatuh cinta. Jatuh cintanya pada seorang organis gereja. Dan waktu itu saya tinggal di biara dan bersatu biaranya dengan paroki. Dan dia perempuan salah satu organis. Jadi kalau saya misa itu selalu duduk di belakang. Saya tuh selalu kalau misa tuh duduknya sama. Tetapi kalau organisnya dia, saya pindah dekat ke organis. Sehingga saya bisa menatap dia berlama-lama. Dari dia datang sampai dia pulang, saya liatin terus. Saya jatuh cinta. Saya rindu ingin melihat dia. Cuma saya nggak berani ngomong I love you pada dia. Kenapa? Itulah cikennya Eko. Takut ditolak, malu kalau ditolak. Setelah gue ngomong I love you, wo I ni, lalu perempuannya akan berkata ni wo puyau. Wo broken hearted kalau begitu caranya. Jadi saya karena tidak mau mengungkapkan,
maka tidak terjadi. Jadi apa yang terjadi? Saya ingin menekankan bahwa kerinduan itu harus mendorong sebuah usaha. Sakius berusaha naik ke atas pohon. Dan apa yang terjadi di atas pohon? Yesus menatap Sakius dan berkata, Sakius, turun, aku akan tinggal di rumah. Aku akan ke rumah. Lihat bahwa kemunafikan itu sumbernya di mana? Di rumah, di hati kita. Di hati kita. Jadi kalau Yesus masuk ke dalam hati, Yesus akan selalu memurnikan motivasi kita. Jadi kalau orang munafik itu adalah orang bermuka dua, motivasinya nggak benar. Doa supaya dipuji, bukan doa supaya memuji Allah, tetapi doa itu supaya dipuji demi kemuliaan Dia. Nah, itu kan hatinya yang nggak benar. Doanya mah benar, doanya baik. Tetapi motivasinya tidak baik. Maka Yesus pun sama. Ini namanya Sakius, suci, kudus, murni. Tadi ada orang yang menjawab murni. That's samalah. Tetapi tindakannya tidak sama dengan namanya. Maka Yesus masuk ke dalam hati. Suara Romo hilang. Baik loh. Sekarang udah hilang. Suara Romo hilang, nggak kedengaran. Cek, 1, 2, 3. Udah oke? Ini oke. Oh, oke, siap. Sampai mana tadi hilangnya? Lupa aku. Sakius. Sakius ya, betul. Masuk rumah Sakius ya. Oke, thank you Pak Ignatius Rudi. Jadi setelah Yesus memasuki hati, rumah itu saya gambarkan sebagai hatinya Sakius, Sakius langsung berubah. Sakius langsung berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini dia. Jadi kalau orang sudah bertemu dengan Yesus, dia tidak akan menjadi pribadi yang seperti dahulu lagi. Jadi orang bertemu dengan Yesus akan selalu membuahkan kebaikan, berkat bagi sesama, bagi orang lain. Ini. Jadi akhirnya antara identitas dan aktivitas nama Sakius dan aktivitasnya memberikan seluruh hartanya untuk orang lain menjadi identitas dan aktivitasnya menjadi sama. Maka kalau orang antara identitas dan aktivitasnya sama, orang itu akan menjadi orang yang otentik. Otentik. Hidup dengan dirinya sendiri. Orang seperti ini akan merasa damai, sukacita, tenang, merasa at home. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi, berani melawan kemunafikan dalam diri saya. Maka kalau kita berani melawan kemunafikan dalam diri saya, mari kita renungkan. Apa sih dalam hidup saya yang tidak sesuai dengan identitas saya? Hidup saya itu sebagai pengikut Kristus. Apa yang tidak sesuai dengan pengikut Kristus? Saya sebagai pengikut Kristus. Apakah saya masih emosional? Apakah saya masih menjadi orang yang cinta uang? Apakah saya masih menjadi orang yang puas dengan diri sendiri? Apakah saya sebagai orang
yang dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus dalam hidup perkawinan, tidak setia kepada pasangan saya, tidak mau menerima kelemahan pasangan saya, tidak mau berdamai dengan kelemahan pasangan saya. Jadi kalau saya identitasnya adalah sebagai suaminya Bapak Toton, ya saya harus menerima ini tuh suami saya, walaupun seperti ini juga ya suami saya. Gitu. Saya tetap membanggakan Bapak Toton itu sebagai suami saya. Nah itu identitas dan aktivitasnya harus sama. Maka dari itu, seperti Zakeus, berani melawan kemunafikan, tidak hanya saya sadar identitas saya, tetapi juga saya harus sadar Yesus bagi hidup saya. Bagi hidup saya seperti apa. Jadi pada saat saya tahu Yesus untuk hidup saya sebagai seorang penyelamat, maka saya harus menjadi manusia yang bisa dan mau menyelamatkan orang lain. Jadi jangan sampai saya itu sudah diselamatkan oleh Yesus, tetapi saya hidupnya malah tidak menyelamatkan sesama saya. Aneh. Identitas saya pengikut Yesus harusnya memanggul salib, malah menjadi salib bagi orang lain. Aneh. Sekali lagi, munafik itu kemunafikan. Karena apa? Karena tuntutan menjadi pengikut Yesus adalah memanggul salib. Bukan kamu harus menjadi salib bagi orang lain. Saudaraku yang terkasih, dikala kita mau membiarkan Yesus masuk dalam hidup kita, jujur kepada Yesus, maka hidup kita akan dirubah oleh Yesus. Saudaraku, hidup bersama Yesus adalah hidup yang menjadi seorang murid. Berani setia kepada apa yang dituntut oleh Yesus. Karena itu kerinduan kita. Itu kerinduan setiap anak-anak. Itu kerinduan seekor rusa untuk sampai kepada sungai kebaikan Tuhan. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita serukan sekali lagi seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
kasih Romo.